Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfara Jastanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah hal-hal yang bisa diambil dari film Skencum 2011 maupun tahun 2019. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang yang di tahun 2011. Dari cerita ini ada beberapa teknik yang bisa kita ambil dalam penyelaman. Yang pertama ada scuba diving dan ada free diving. Dan di awal cerita pun Frank bersama dengan para penyelam lainnya menggunakan teknik scuba diving dan menggunakan peralatan yang bernama closed circuit diving. Lalu pada saat di awal cerita pun Frank bersama dengan penyelam-penyelam bersama dengan istri yang bernama Judith dan anaknya bernama Josh ini menyelam melewati celah-celah sempit dan membuat mereka harus berusaha keras untuk melewatinya. Dan akhirnya pun mereka bisa melewatinya. Namun istri dari Frank yang bernama Judith ini mengalami kesulitan sehingga membuat tabung regulatornya menjadi bocor. Dan dari kebocoran tersebut Judith ini menjadi panik dan terus panik sehingga membuat Frank ini akhirnya untuk berbagi moodfish dan akhirnya Frank pun memberi dan berbagi. Namun kepanikan Judith ini membuat Frank secara terpaksa untuk merebut moodfishnya tersebut karena jika tetap dilakukan maka akan berakibat fatal bagi Frank maupun Judith. Dan akhirnya secara terpaksa Frank pun mengambil moodfishnya kembali dan meninggalkan istrinya dan akhirnya istrinya pun meninggal pada saat itu. Yang bisa kita dapat bahwa kita jangan panik dan tetap terus untuk tetap tenang meskipun ada suatu kesalahan pada alat-alat penyelaman kita. Lalu selanjutnya adalah ketika mereka menyelam kembali, terdapat suatu teman mereka yang bernama George ternyata mengalami dekompresi yang terjadi penggumpalan darah sehingga membuat aliran darah terhambat menuju jantung. Di awal George bisa untuk berkata-kata dan melakukan sebuah penyelaman, namun pada akhirnya pun George tidak sanggup dan akhirnya pun juga meninggal. Yang bisa kita lihat bahwa ketika kita mengalami suatu dekompresi atau hal-hal lainnya, kita tidak disarankan untuk berenang karena itu berakibat fatal dan berakibat buruk pada diri kita sendiri. Dan selanjutnya adalah ketika Josh ini tinggal seorang diri karena rekan-rekannya, ayah dan ibunya telah meninggal. Akhirnya Josh ini secara terpaksa harus menyelam pada saat itu dengan menggunakan peralatan seadanya. Karena hanya bermodalkan tabung oksigen yang kadar oksigennya tinggal sedikit dan peralatan yang sederhana lainnya. Sehingga secara terpaksa Josh kemudian menyelam pada saat itu. Dan benar saja akhirnya oksigen yang dipakai sekejap langsung habis. Dan membuat Josh ini teringat akan pengajaran dari ayahnya, Frank, tetap tenang dan terus tenang apapun keadaannya. Dan ketenangan Josh dan teknik-teknik yang dilakukan yaitu dengan teknik free diving ini pun membuat Josh berhasil untuk keluar dari gua yang sangat berbahaya yang membuat rekan ayah dan ibunya meninggal pada saat itu. Film yang telah ditonton, kita bisa mengambil bahwa kita jangan panik dan tetap terus untuk menyelam apapun keadaannya meskipun itu pun darurat. Tetap berusaha tetap tenang dan jangan tergesa-gesa. Dan adapun teknik penyelaman yang dipakai yaitu ada scuba diving dan free diving. Dan ternyata mereka pun juga menggunakan teknik hand signal seperti oke, lihat saja, naik ke atas atau naik ke permukaan dan untuk turun lebih dalam lagi. Dan ketika kita mengalami suatu dekompresi ataupun
aliran darah terhambat menuju ke jantung sehingga terjadi penggumpalan di dada, itu kita tidak diharuskan untuk menyelam karena akan berakibat fatal bahkan menyebabkan kematian. Dan dalam menyelam juga kita harus bersama dengan rekan-rekan kita, karena jika kita sendiri maka akan beresiko sangat tinggi. Jadi ketika kita menyelam, usahakan minimal ada 2 orang atau 1 orang teman kita. Jadi pada saat kita dalam kondisi darurat ataupun itu, teman kita bisa membantu kita ketika kita ada suatu permasalahan dalam alat penyelaman. Dan yang kita bisa lihat selanjutnya adalah lakukan penyelaman dengan cuaca yang terbaik, karena jika kita menyelam dengan cuaca yang buruk, maka akan berakibat buruk juga pada penyelaman kita, bahkan kita akan terbawa arus kepada daerah atau mungkin kepada kedalaman laut yang mungkin akan membuat kita tersesat pada saat itu. Yang bisa saya buat untuk kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.